Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai benda atau sesuatu yang harus kita keluarkan zakatnya. Yang keempat yaitu buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan di sini yaitu yang wajib dizakati kurma dan anggur. Jadi kalau seseorang itu memiliki pertanian dan pertaniannya itu yang ditanam itu kurma dan anggur, kalau nanti sudah cukup haul dan nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yukhrasal inatu kama yukhrasun nakhlu wa tu'khazu zakatuhu zabiban kama tu'khazu sadaqatin nakhli tamaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh supaya menaksir buah anggur itu berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambil zakat buah kurma juga sesudah kering. Adapun mengenai syarat-syaratnya, di antaranya yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna, yang keempat nisab sampai 1 nisab. Sekarang kita masuk kepada yang kelima, yaitu apa saja yang harus kita zakati, yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Hadisnya wa fi bazzi shadaqatuha rawahul Hakim. Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, hadis riwayat Darul Qutni wa Abu Daud. An Samrah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'idduhu lil bay'. Dari Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang-barang yang disediakan untuk dijual. Yang penting dalam perniagaan ini, yang pertama, tahun perniagaan itu dihitung mulai berniaga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berdagang, itu harus dicatat. Pertama, tanggal dan bulannya. Misalnya tanggal 1 Muharram. Berarti kalau sudah nanti 1 tahun, yaitu tepatnya berakhir di bulan Zulhijjah, itu sudah dikenakan zakat. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitung harta perniagaan itu. Apabila cukup nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di pangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup nisabnya. Sebaliknya, kalau di pangkal tahun cukup 1 nisab, tapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi 1 nisab, tidak wajib zakat.
Jadi perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab. Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak. Dan harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok emas atau perak. Zakatnya sebanyak zakat emas, yaitu 2,5%. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghitung harta perniagaan itu kita pakai rumus 3 kurang 2. Maksudnya, misal modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang. Piutang di sini orang yang meminjam uang kita dari pengelolaan hasil perdagangan. Setelah itu dikurangkan hutang ditambah rugi. Kalau masih dia mencapai di 85 gram emas, jadi nisabnya itu 85 gram emas, maka dikeluarkanlah 2,5% dari 85 gram emas tersebut. Anggap sekarang misalnya 1 gram emas itu 1 juta. Kalau masih ada total harta 1 tahun itu 85 juta, mana rinciannya Pak Ustadz? Modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang. Jadi modal yang diputar, keuntungan, piutang. Piutang di sini maksudnya harta kita yang diambil dari perniagaan ini yang dipinjam orang. Oke, tambahkanlah itu semua yang 3 tadi, modal yang diputar, untung, piutang, baru dikurang hutang, baru dikurang kerugian. Kalau masih di angka 85 juta, keluarkan zakatnya, kalau tidak, tidak. Contoh, modal yang diputar itu 100 juta, keuntungannya 50 juta. Piutang, ada orang yang mengutang dari usaha kita itu sebanyak 50 juta. Total berapa? Total sudah 200 juta. Wajib zakat enggak? Enggak bisa kita katakan wajib. Ikuti item selanjutnya. Ada enggak hutang kita? Ternyata kita berutang untuk usaha itu sebanyak 150 juta. Yang kedua, rugi. Kenapa rugi? Baru sekarang sedikit mulai normal. Covid hampir melanda Indonesia. Jadi kerugian itu hampir 100 juta. Jadi 150 juta hutang ditambah dengan kerugian selama 3 tahun, selama 1 tahun, maka tidak dikenakan wajib zakat. Ini penting, kami ulangi lagi rumusnya 3 dikurang 2. Maksud 3 dikurang 2 di sini, modal yang diputar ditambah untung, tambahkan piutang, baru kurang hutang, baru tambah rugi. Masih ketemu enggak dia di 85 gram emas? 85 gram emas itu ditukar ke uang, dinominalkan, anggap itu 85 juta. Dari 85 juta itu dikeluarkan 2,5%. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.